Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Bapak Aulia Nada Rahman pada pembelajaran daring Aswaja. Langsung saja. Pada pagi hari ini Bapak akan membahas tentang sebab-sebab munculnya firqah dalam Islam, yang mana ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran minggu kemarin tentang latar belakang munculnya firqah. Kalau sudah diketahui tentang latar belakang atau sejarah munculnya itu sendiri, pasti secara otomatis harus diketahui sebab-sebab apakah yang menyebabkan munculnya berbagai aliran firqah dalam Islam itu sendiri. Oleh karenanya, di sini Bapak sudah membuat skema faktor-faktor munculnya firqah dalam Islam itu dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, berkenaan dengan perebutan jabatan khilafah. Ini merupakan faktor yang pertama. Dari sejarah kemarin dapat diketahui di situ telah terjadi perebutan jabatan khilafah antara Ali dengan Muawiyah sehingga menyebabkan namanya perang Siffin. Dalam perang Siffin kemarin muncul namanya peristiwa perang secara besar-besaran yang menyebabkan kemudian kesepakatan damai atau biasa disebut dengan istilah tahkim atau arbitrase atau kesepakatan damai. Di situ pada selanjutnya menyebabkan lengsernya Ali karena siasat dari pihak Muawiyah yang seperti Bapak terangkan pada minggu kemarin. Itu sekedar contoh saja. Apakah itu tidak terjadi pada masa-masa setelahnya? Terjadi. Gitu. Bahkan hingga saat ini perebutan kursi kepresidenan, perebutan jabatan OSIS umpamanya. Itu cukup kecil. Perebutan jabatan kepala desa umpamanya. Itu bisa saja menyebabkan munculnya berbagai aliran-aliran yang ada di masyarakat. Untuk cukup besarnya aliran-aliran yang berkaitan dengan agama itu ya munculnya firqah dalam Islam itu sendiri dilatar belakangi dengan perebutan jabatan khilafah. Yang kedua, fanatisme kesukuan dan kearaban. Apa sih yang disebut atau yang dimaksud tentang fanatisme kesukuan dan kearaban? Fanatisme kesukuan itu yang dimaksud begini. Kalau gini, logikanya itu kalau tidak suku ini itu tidak dapat diterima. Contoh, pemerintahan harus berasal dari suku Quraisy atau pemerintahan harus dari suku Jawa. Nah, kalau di Indonesia kan presiden harus dari orang Jawa. Kalau enggak nanti enggak akan lama gitu. Enggak akan bisa membawa kemakmuran. Contoh, kalau orang dulu di beberapa sejarah Islam, pemerintahan itu atau kursi kepresidenan harus dari keturunan suku Quraisy atau keturunan Bani Hashim. Nah, itu merupakan fanatisme kesukuan yang menyebabkan banyak pihak juga berseberangan dengan yang menganut hal tersebut. Dilanjutkan dan kearaban. Maksudnya gini, pokoknya segala sesuatu harus sesuai dengan dunia Arab. Pokoknya harus Arab. Ini kalau dibiarkan lama-lama kita itu bisa naik onta. Gitu, kalau dianut. Atau contoh gini, dikit-dikit Arab, dikit-dikit Arab. Pokoknya yang kalau nggak Arab, nggak. Dari segi pakaian semuanya. Kita harus isbal. Atau dari segi penampilan, kalau pria harus berjenggot. Nah, itu menandakan Arab semuanya. Atau makannya
makan kurma. Nah, kita itu harus meniru Nabi. Makanya itu makan kurma. Gitu. Kalau pakai tangan itu harus dengan 3 jari. Nah, itu kalau ditiru sulit. Karena dari segi makanannya pun yang dimakan berbeda. Kalau Nabi yang dimakan kurma. Tapi kalau kita yang dimakan nasi pakai 3 jari, bayangkan saja. Itu kalau nggak ada sayurnya. Kalau ada sayurnya bagaimana? Ya toh? Nah, yang selanjutnya terdapatnya ayat-ayat mutasyabihat atau samar. Terdapatnya ayat-ayat mutasyabihat atau samar yang dimaksud di sini seperti contoh yadullahi fawqa aydihim. Itu kalau diartikan secara literal atau secara dohir teks itu bermakna yadun itu tangan, Allah itu Allah, fawqa aydihim di atas tangan-tangan mereka. Nah, itu terdapat 2 pendapat. Ada yang berpendapat tangan Allah seperti tangan kita. Gitu. Tapi ada yang berpendapat bukan diartikan tangan. Yadullah di situ bukan tangan Allah, tapi kekuasaan Allah. Nah, itu dari situ aja sudah ada 2 pendapat. Belum masalah yang lain lagi. Kemudian di sini hubungan umat Islam dengan pemeluk agama itu juga bisa menjadi faktor munculnya firqah dalam Islam. Loh kok bisa, Pak? Bukankah kita ini hidup emang berdampingan dengan pemeluk agama yang lain? Iya memang. Tapi menjalin hubungan secara intens juga sedikit banyak akan mempengaruhi munculnya firqah dalam Islam, bahkan pemikirannya. Apakah ada contohnya, Bapak? Ada. Contoh seorang Umar Umar bin Khattab zaman dulu itu pada musim haji pun itu bisa dibaca dalam sejarahnya di tafsir Ibnu Katsir. Itu di situ diceritakan Umar bin Khattab itu ketahuan berburu belalang ketika musim haji, yang padahal pada musim haji itu dilarang berburu binatang darat. Nah, sedangkan belalang itu binatang darat. Nah, di situ ketika ketahuan ditegur, beliau berpendapat, oh bukan, nggak apa-apa kalau berburu binatang belalang boleh. Karena apa? Belalang bukan binatang darat. Karena apa? Karena belalang itu binatang yang muncul atau keluar dari mulut ikan. Nah, itu keterangan beliau. Pemikiran beliau itu dipengaruhi oleh waktu itu namanya Ka'bul Akhbar, seorang mu'alaf yang dulunya bukan orang Islam. Nah, oleh karenanya itu hanya salah satu contoh, itu bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir. Yang selanjutnya penerjemahan buku-buku filsafat. Kenapa Bapak? Yang dimaksud filsafat di sini yang dimaksud filsafat Yunani. Kenapa? Kan bisa mempengaruhi munculnya firqah. Iya, karena filsafat itu teori berpikir radikal, rasional, mendalam sampai ke akar persoalan. Loh, maksudnya bagaimana Bapak? Gini. Saya contohkan dalam pembelajaran filsafat itu diketengahkan karena berpikir mendalam sampai ke akar persoalan. Kalau menanyakan sesuatu itu sampai ke akar-akarnya. Contoh, manusia, mau menanyakan manusia. Apa sih manusia? Mengapa disebut manusia? Bagaimana ia disebut manusia? Di mana manusia berada dan lain sebagainya. Tuh, apakah dalam Islam tidak dikenal? Dikenal. Tapi yang dimaksud filsafat di sini filsafat yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Karena Islam itu agama wahyu. Ada istilah gini, laisal Islam
dinan falsafian lakin huwa wahyun lahu falsafatun watisolu bil akli. Islam bukan agama filsafat, melainkan dia agama wahyu. Namun dia berfilsafat dan rasional. Bisa dipahami? Ya, semoga kalian bisa memahami sampai sini. Bapak akan melanjutkan tentang apakah dalam berbagai aliran Islam itu tidak ada titik temunya sama sekali, Bapak. Apakah semuanya mesti berbeda? Oh, tidak. Dalam berbagai aliran dalam Islam, ada hal yang disepakati dalam Islam, apapun alirannya. Yang pertama yang disepakati, satu, keesaan Allah. Ini walaupun berbagai aliran pasti menyepakati Allah itu esa. Yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai wahyu dan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak ada aliran Islam yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Isa, atau Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Yohanes, gitu semuanya. Tidak ada. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai Rasul atau utusan Allah. Jadi tidak ada aliran yang berpendapat terus Nabi itu bukan utusan Allah, melainkan Tuhan. Nah, tidak ada. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang sudah ditentukan secara pasti atau qot'i dan jelas, seperti haramnya memakan bangkai, darah, dan lain sebagainya. Hal-hal yang sudah qot'i itu gimana? Langsung ditunjukkan oleh teks hurrimat, nah, diharamkan namanya. Nah, itu ada kata-kata langsung secara jelas hurrimat, ya pasti haram. Nah, begitu ya. Nah, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, kita saling doa, dijaga kesehatannya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.